resah dan bingung menyatu, berjumpa membelah satu angkut manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas sambil petunjuk asap pun merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus tak
Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya Nona dengan dalam Marcus Goes to Campus episode 102. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marcus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menyapa Ibu Yosanova Safitri di sini selaku Chief Operating Officer of Marcus Inc. Selamat pagi, Bu Yosanova. Selamat pagi Nona, selamat pagi Prof, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi juga. Sehat, Bu Yosanova? Ya, selamat Sehat, pagi. terima Nah, kasih. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Ruth Gloria Anugrah SPD MM, Kepala Unit Pusat Pengembangan Karir Politeknik Ketenagakerjaan. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi, Mbak Nona. Sehat, sehat, Ibu. Iya, sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan nih hadir ya di weekend kali ini bersama kita ya di Marcus Goes to Campus. Selanjutnya saya juga akan menyapa Profesor Dr. Laode M. Kamaludin, MSc, MN, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia. Selamat pagi Pak Profesor. selamat pagi. Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sehat Pak Profesor? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih juga ya Pak ya telah berkenan hadir nih untuk mengisi acara kita pada pagi hari ini ya di Marvelous Goes to Campus. Baik, nah Sobat MI selanjutnya sebelum kita mulai segmen pertama pada hari ini, mari kita menyaksikan terlebih dahulu highlight Marvelous Goes to Campus episode sebelumnya. Terus kita latih sehari-hari, kita asah. Nah harapannya itu nanti akan bisa membangun budaya inovasi di diri kita masing-masing. Kenapa berbasis kebutuhan? Karena banyak teknologi-teknologi yang masuk ke petani, tapi ketika itu tidak berbasis kebutuhan, maka teknologi itu akan hilang begitu saja. Baik, Sobat MI, sebelum kita berbincang nih dengan para narasumber kita pada hari ini, kita akan mempersilahkan Ibu Yosanova Safitri untuk memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Silakan Ibu Yosanova, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih izin Prof. Bu Ruth mulai duluan untuk Enggak apa, tenang aja. memaparkan sedikit tentang bagaimana di dunia industri, di dunia usaha dalam entrepreneurial marketing. Kali ini saya akan bawakan tema inovasi seperti itu. Mungkin boleh dibantu slide-nya. Oke, udah saya share dulu ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Oke, sebentar. Sudah terlihat dengan jelas ya, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, juga adik-adik mungkin ya, ini masih muda-muda pastinya. Nah, dalam waktu mungkin 15 menit kan ya, saya akan memaparkan, menceritakan sebenarnya apa sih kalau di dunia industri, di perusahaan-perusahaan menerapkan product innovation seperti itu. Nah, kita mulai dari why-nya dulu mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang ya, tentu saja tidak lain dan tidak bukan. Biasanya kalau di perusahaan ada dua tipe nih. Ada yang memang kesiapan untuk melakukan inovasi dan ada juga yang keterpaksaan sekalian. Jadi, warna biru itu adalah
oleh perusahaan. Jadi dan kalau misalnya tiba-tiba gitu ya, terjadi disruption, hal tersebut bukannya justru malah kalau misalnya dari pengalaman kami menangani percepat terjadinya inovasi yang sudah ya inovasi tetap berjalan. Dengan sekalian inovasi di perusahaan itu tidak segampang di startup. Misalkan sekalian gitu ya, kalau kita punya inovasi terpikir ide sesuatu gampang gitu, misalnya melakukannya, mengeksekusinya. Tapi kalau di perusahaan besar, bayangkan misalnya 5.000 karyawan gitu ya, unit bisnisnya di mana, cabangnya di mana-mana. Tapi itu saja, sulit untuk bisa dieksekusi. Itu akan dulu keterpaksaan. Nah, yang menarik adalah jadi kalau ada keterpaksaan masih di disiapkan kita dengan keterpaksaan setelah sebenarnya Eh, mohon maaf, Ibu Yusanova ini suaranya terputus-putus, Bu. Ya, kayak masih terputus-putus, Bu. Nih. Halo. Iya, masih terputus-putus, Bu Yosanova. Oke, Ibu Yosanova, ini mungkin kita langsung pindah ke narasumber pertama dulu ya. Ini ada ya. Halo, ya, baik Ibu Yusanova, ini kita mungkin pindah dulu ya ke narasumber pertama kita. Tadi ada sedikit gangguan teknis, kami mohon maaf Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian di sini. Nah, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian memiliki tujuan menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional, dan berdaya saing, serta mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha atau industri. Bagaimana strategi Ibu Ruth Gloria Anugrah SPD MM, Kepala Unit Pusat Pengembangan Karir Politeknik Ketenagakerjaan. Sesaat lagi Ibu Ruth akan berbincang bersama Ibu Yosanova untuk mengulas lebih dalam setelah yang satu ini. Tetap di Marcus Goes to Campus. Di tengah akselerasi ekonomi global, Indonesia bangkit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memajukan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu caranya. Tenaga kerja yang terampil adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan tingginya tuntutan, hanya keterampilan yang mampu membantu bertahan. Sudahkah Anda siap? Untuk mewujudkan Indonesia yang unggul dalam segala bidang, Kementerian Ketenagakerjaan membangun Politeknik Ketenagakerjaan, sebuah kampus vokasi yang menciptakan lulusan berkualitas.
Lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi tinggi, tetapi juga berakhlak mulia, mandiri, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja. Politeknik Ketenagakerjaan, tempatmu mengenyam pendidikan yang implementatif, tempatmu mengenyam ilmu praktik, tempatmu mengenyam ilmu keahlian terapan, tempatmu menjalani pendidikan yang lebih dari sekadar teori. Hadir sebagai kampus yang asri di tengah kota Jakarta Timur, dengan fasilitas yang mumpuni, tenaga pendidik yang kompeten, dan sistem pembelajaran kolaboratif, mencetak generasi muda yang kritis dan inovatif. Menjembatani mahasiswa untuk siap menghadapi dunia yang lebih luas, dibekali dengan sertifikat kompetensi yang bermanfaat di dunia kerja. Implementasikan dunia kerja melalui 3 program studi yang ditawarkan. Belajar menjalin kerjasama global yang harmonis dan dinamis melalui diskusi dan mediasi. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dengan berbagai praktikum yang menunjang penguasaan keahlian di dunia kerja. Hingga mengatur strategi dan dinamika sumber daya manusia dengan analisis dan evaluasi kerja. Polteknaker mempersiapkan para mahasiswa taklukan dunia kerja. Temukan dirimu berdinamika di ruang tak terbatas. Belajar dalam genggaman melalui media digital hingga berinteraksi di ruang kelas. Dengan proses pembelajaran yang mengembangkan pembelajaran individual dan kelompok. Memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitas akademik dan non-akademik. Polteknaker menghasilkan mahasiswa yang vokal, aktif, dan berprestasi. Kesempatan bekerja hanya satu langkah dalam jangkauan, melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan di Indonesia. Alumni kami telah membuktikan kualitas diri dengan mendharma baktikan keilmuan di berbagai bidang industri, mengimplementasikan ilmu yang didapat ke dunia kerja, dan turut andil terhadap perkembangan perekonomian bangsa. Kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan memberikan full beasiswa pendidikan bagi berbagai kalangan melalui Politeknik Ketenagakerjaan. Bersama kita wujudkan lulusan terbaik dari berbagai bidang ketenagakerjaan yang tidak hanya terampil tetapi juga mandiri dan menjunjung nilai-nilai kebaikan. Mari membentuk generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di era global. Polteknaker, maju, unggul, siap kerja. Baik, selamat pagi Ibu Ruth. Kami undang kembali ya Ibu ya. Selamat pagi. Oke Ibu, mungkin dari Ibu Ruth sebelum mulai pemaparan Ibu ya mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu atau menceritakan sedikit nih kira-kira pada pagi hari ini apa saja sih Bu yang mau dibicarakan atau yang didiskusikan atau dipaparkan nih Bu. Oke, ya terima kasih Mbak Nona. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi juga kepada Prof. Laude, Ibu Yosinova. Selamat pagi, terima kasih sudah mengundang saya selaku perwakilan dari Politeknik Ketenagakerjaan untuk dapat hadir sharing tentang apa sih yang kami akan jalankan ataupun dari kampus kami sudah lakukan. Oke, tapi sebelumnya mungkin dari Mbak Nona, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Sangat jelas Ibu. Oke, baik. Ya, jadi saya di Polteknaker itu ditugaskan sebagai Kepala Unit Pusat Pengembangan Karir. Jadi memang tujuannya untuk bagaimana mengembangkan potensi mahasiswa, tidak hanya secara akademik, tapi di non-akademiknya, dan juga tidak hanya kepada pemagangan dan penempatan lulusan, tapi bagaimana mengembangkan mereka secara soft skill-nya, dan untuk melengkapi hard skill yang dibutuhkan. Nah, kampus kami ini merupakan pendidikan vokasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagai pendidikan vokasi tentunya kita mengembangkan kurikulum sesuai dengan SKKNI gitu, untuk bisa terus link and match dengan dunia industri, dunia usaha. Namun
kita juga mengembangkan dari unit kompetensi, open kompetensinya apa saja yang diajarkan di mata kuliah sehingga bisa relevan dengan kebutuhan saat ini. Namun seperti yang kita ketahui, itu juga bisa menjadi suatu barrier ya, artinya bagaimana nantinya kita akan terus-menerus fokus pada teknis dan teknik gitu dalam bekerja gitu. Sedangkan dunia kerja ini terus dinamis berkembang dengan sangat cepat. Nah, challenge-nya di sini sih Mbak Nona yang nanti akan kita sampaikan bagaimana kita bukan hanya menghasilkan anak-anak yang memang fokus di teknis saja, tapi bagaimana mengembangkan mereka untuk menjadi problem solver khususnya pada bidang-bidang ketenaga kerjaan kalau pada kampus kami. Mungkin seperti itu, Mbak Nona. Wah, luar biasa sekali ya. Ini jadi tidak sabar ya Ibu ya untuk mendengarkan pemaparan lebih lanjut. Mungkin langsung saja kali ya Ibu Ruth ya. Kami persilakan apabila ada pemaparan yang ingin disampaikan. Silakan Ibu. Oke, baik. Saya izin share screen. Oh, sorry, maaf, salah. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi memang hari ini yang ingin saya angkat terkait dengan generasi P atau P generation. Jadi P generation itu adalah yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu. Kami di Polteknaker kita menghadapi bagaimana generasi P itu adalah generasi yang memang terekspos dengan digital, bagaimana mereka tech savvy gitu. Itu juga tentunya dialami oleh Bapak Ibu di kampus masing-masing seperti itu. Dan bagaimana kesehatan mental itu menjadi concern seperti itu. Kesehatan mental menjadi concern bagi mereka dan juga bagaimana work-life balance itu juga menjadi concern. Jadi banyak banget ya kita mungkin mendengar bagaimana mereka kalau misalnya kita berikan tugas lebih terus banyak protes atau nego kayak gitu. Nah, memang itu terjadi gitu di generasi P ini. Memang seperti apa sih generasi P ini ya? Jadi generasi P ini memang mereka itu ada di dalam era di mana mengalami digital tsunami gitu. Jadi terjadi suatu perubahan percepatan. Mereka udah terbiasa dengan yang namanya smartphone, terbiasa dengan platform-platform sosial media dan lain sebagainya. Dan digital tsunami ini itu ternyata bukan hanya berpengaruh terhadap pola hidup kita sebagai masyarakat atau pola konsumsi, tapi juga berpengaruh terhadap tren dan kebutuhan dunia kerja masa kini ataupun di masa depan. Kalau misalnya kita lihat bagaimana sekarang sudah banyak lowongan-lowongan baru karena kebetulan kami di pusat karir ya, jadi memang kita melihat bagaimana lowongan baru yang muncul seperti misalnya menjadi host di platform seperti itu atau mungkin menjadi desain yang user experience design dan lain sebagainya. Jadi memang lebih ke arahnya memang lebih ke teknologi seperti itu. Dan juga perubahan ini itu bukan hanya terjadi dari munculnya atau hilangnya pekerjaan kalau yang kami perhatikan. Jadi kalau di tenaga kerjaan ini juga beberapa hal berubah. Jadi contohnya saja seperti adanya perubahan pola hubungan kerja. Jadi yang sebelumnya pola hubungan kerjanya adalah atasan bawahan gitu ya. Jadi ada subordinasi tapi sekarang mulai berkembang kemitraan. Nah, kemitraan di mana adanya penggunaan sumber daya bersama gitu. Jadi sumber daya dari pihak perusahaannya ataupun dari pihak mitranya. Itu. Kemudian ada juga perkembangan terkait dengan lembur seperti itu. Jadi misalnya kalau lembur berkembang biasanya itu lemburnya adalah per jam gitu, tapi sekarang ada yang menerapkan lembur per hari gitu. Dan juga sekarang berkembang bagaimana waktu kerjanya itu tidak 9 to 5 seperti itu ya, tapi mengembangkan flexi time. Nah, jadi beberapa perkembangan ini memang di kami pun juga banyak menganalisis ya, apakah memang sudah sesuai atau belum dengan peraturan ketenaga kerjaan atau mungkin justru ini menjadi suatu celah gitu ya, celah dari perusahaannya sendiri. Nah, makanya kita mengembangkan hal itu dan juga kita memastikan supaya anak-anak pun juga menganalisis terkait dengan hal ini gitu. Jadi misalnya terkait dengan bagaimana pengupahan dari sisi satuan, bukan satuan waktu, tapi dari sisi satuan hasil, terus lemburnya itu seperti apa, gitu. Terus juga sekarang karena sudah berkembang, yang sebelumnya kita bekerja hanya di kantor, tapi bekerja sekarang sudah bisa di rumah, nah itu bagaimana itu terkait dengan work-life balance, karena kan kalau kerja dari rumah itu, kalau yang kami dengar dari kebanyakan
karyawan yang menerapkan hal itu, ya mereka merasa tidak ada waktu gitu. Mungkin mereka bisa di rumah, bisa di kafe, bisa dimanapun, tapi mereka merasa justru waktu kerjanya lebih lebih banyak karena harus standby kapanpun. Nah, itu juga yang kita tekankan kepada anak kami untuk menganalisis terkait dengan hal itu. Bagaimana perhitungan terkait dengan terkait dengan upah lemburnya untuk karyawan yang bekerja pada work from home seperti itu, yang menerapkan work from home. Jadi memang ada beberapa hal terkait tren-tren dunia kerja yang berkembang gitu. Nah, itu juga yang perlu untuk dilakukan perubahan dari sisi mindset ketenaga kerjaan ataupun mindset dari anak-anak kita yang nantinya akan masuk ke dunia kerja. Oke, nah ini saya ambil dari World Economic Forum. Jadi ada perubahan pada skill set yang ini di sebelah kiri itu, kalau saya kurang jelas ya, itu ada beberapa skill-skill apa saja sih yang berdasarkan survei kepada perusahaan itu paling dibutuhkan gitu. Jadi artinya terjadi peningkatan yang signifikan. Ini sudah sesuai urutan Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan creative thinking, ini ada 73,2% peningkatan kebutuhan terhadap creative thinking. Kemudian analytical thinking, technological literacy dan sebagainya. Jadi memang lebih ke secara kognitif skill-nya tuh seperti apa selain daripada secara technical skill-nya, seperti itu. Perubahan-perubahan pada skill set yang terjadi. Sebab itu kita butuh yang namanya new mindset, new paradigma kita seperti apa, dan juga better solutions-nya seperti apa, khususnya di pendidikan tinggi. Karena tadi mengingat banyaknya perubahan. Nah, karena kita gini, kalau ini yang saya tangkap ya Bapak Ibu, kita mengajar gitu, kita menyiapkan anak-anak kita, anggaplah mahasiswa baru yang baru kemarin September masuk, selama 4 tahun ke depan bagaimana mereka tetap relevan. Artinya kita mengajarkan mereka pada masa kini untuk mereka bisa masuk di dunia kerja masa depan. 4 tahun kemudian itu kan mungkin cepat ya, bisa kita lihat sangat cepat gitu. 4 tahun ke depan itu perubahannya seperti apa tuh sangat cepat sekali. Belum lagi nanti ada berbagai disrupsi yang terjadi karena faktor-faktor lainnya. Kalau kemarin kan percepatan teknologi itu karena dari pandemi, terus juga sekarang udah kita masuk ke Society 5.0, jadi memang banyak sekali faktor dan kita nggak tahu ke depannya apa yang terjadi secara global yang akhirnya mempengaruhi dunia kerja kita di Indonesia itu seperti apa. Gitu, makanya kita perlu untuk tidak hanya fokus kepada mengajarkan mereka untuk keterampilan masa kini aja gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kan ada yang namanya SOP ya, Standard Operational Procedure. Nah, itu ngomongin soal bagaimana bekerja masa kini, bagaimana menyelesaikan pekerjaan saat ini. Tapi kita butuh orang-orang yang mau doing extra miles supaya bisa memajukan perusahaan. Nah, itu yang ingin kita bangun di mindset anak-anak kami gitu, supaya mereka tuh tadi bukan hanya secara teknis, bukan hanya ahli gitu secara yang sekarang terkait pengaturan ketenaga kerjaan saat ini gitu, tapi apa sih celah-celahnya atau bagaimana pengaturan yang ke depannya yang belum ada di yang ke depan, seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui terkait dengan P generation, jadi generasi P masa kini. Jadi kalau misalnya yang lalu saya pernah dengar atau ada yang berbicara, sebenarnya lebih mending kita itu punya keahlian satu, tapi benar-benar menguasai sekali gitu, jadi benar-benar depth of expertise-nya, atau kita ya sudah gitu, kita punya berbagai keahlian tapi ya mungkin hanya kulit-kulitnya saja gitu. Jadi fokus di I shape, jadi di I ya, artinya apakah secara vertikal itu benar-benar tadi dalam secara keahlian ataupun secara horizontal. Banyak yang bisa dilakukan, banyak yang mampu diikuti gitu, tapi tadi tidak secara mendalam. Nah, oleh sebab itu kita perlu ketahui sekarang sudah mulai ada pergeseran kebutuhan. Jadi pergeseran kebutuhan ini adalah hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau yang tadi terkait dengan spesialisasi ataupun generalisasi, itu yang menjadi mungkin perdebatan di anak-anak muda yang
lalu gitu ya. Mereka akan memilih yang mana, mau spesialis atau generalis saja. Kemudian berkembang sekarang juga kita kenal ada yang namanya spesialis generalis, jadi memang fokus di satu, tapi dia juga memiliki beberapa keahlian lainnya yang mendukung. Misalnya kalau dalam hal kami mungkin dia paham gitu terkait dengan bagaimana penanganan hubungan industrial, tapi untuk bisa melakukan itu didukung dengan kemampuan untuk bernegosiasi ataupun berkomunikasi. Itu di T-shape-nya. Nah, tapi sekarang berkembang lagi menjadi P-shape, jadi ada keahlian ganda. Mereka memiliki spesialisasi khusus yang mereka dapatkan dari sisi akademik, lalu kemudian mereka memiliki kemampuan-kemampuannya secara general yang mendukung profesi mereka nantinya, itu mereka bisa dapatkan dari organisasi, dari kepanitiaan, seperti itu ya, yang biasa mereka lakukan di kampus ya, tapi juga kita membutuhkan untuk membentuk mereka menjadi orang-orang yang memiliki keterampilan kerja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sisi KKP yang sebelah kanan itu berbicara tentang keterampilan kerja mereka yang tentunya mereka perlu atau bisa dapatkan di luar gitu. Jadi secara komunitas ataupun pemagangan atau bisa belajar dari kampus lain. Maka itu yang dikedepankan terkait dengan kampus Merdeka Belajar. Nah, ini mungkin singkat saja Bapak Ibu terkait dengan menumbuhkan inovasi yang tepat sasaran. Jadi ini adalah hal yang kami adopt gitu dalam suatu program pembelajaran kami. Jadi di luar kegiatan yang akademik, kita ada satu program yang memang itu ada di bawah unit kami, unit Pusat Pengembangan Karir di unit CDC. Ini programnya adalah Festival Inovasi Ketenagakerjaan. Mungkin kalau saya boleh sharing sedikit, itu merupakan gabungan dari hackathon. Jadi bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk menghasilkan suatu inovasi, hackathon gitu sampai dengan prototyping, tapi dalam waktu yang singkat, sprint. Makanya kita sebutnya hack sprint ya, gitu, hack sprint. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah hal yang kami temukan, Bapak Ibu. Jadi, mahasiswa-mahasiswa kami ini biasanya seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita lihat ini ada fenomena gunung es, itu ada yang terlihat di bagian atas dan yang di bagian bawahnya itu tidak terlihat. Kalau misalnya kita lihat yang bagian atas ini berbicara tentang gejala-gejalanya. Dan sedangkan yang di bagian bawah itu akar masalahnya. Akar masalahnya itu apa sih? Jadi, kalau misalnya waktu kita melaksanakan program itu gitu banyak anak-anak kita itu yang artinya yang akhirnya jump to the solution gitu. Jadi melihat gejala apa langsung solusinya ini, melihat gejala apa solusinya itu, dibandingkan mereka mensintesa gejala-gejala yang timbul untuk menemukan akar masalah utamanya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya kita sakit, kita batuk, terus kita demam juga di waktu yang sama. Lalu kemudian kita ada sedikit diare, ada sembelitnya juga. Nah, terus kita merasa mudah lelah, berkeringat. Nah, kalau misalnya yang tadi kita memberikan solusi dari pergejalanya, maka kan kita akan banyak banget tuh solusinya. Misalnya kita demam tadi, kita mungkin bisa pakai obat paracetamol. Terus misalnya kita diare, kita pakai obat yang untuk diarenya. Terus kalau misalnya kita ada batuknya, kita pakai obat batuk sehingga akan karena tadi ya di dalam kita dalam satu waktu itu mengalami berbagai gejala, akhirnya kita konsumsi obat yang banyak kan. Tapi kan kenyataan tidak seperti itu ya Bapak Ibu, makanya kita ke dokter ya, kita ke yang ahli supaya bisa didiagnosa sebenarnya seperti apa sih akar masalahnya, sehingga obatnya nggak masing-masing gitu, obatnya langsung ke akar masalah. Nah itu yang penting gitu. Jadi tadi dari anak-anak kami memang mudah untuk langsung ke solusinya, tapi dari gejala yang terlihat kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana untuk mereka tadi mensintesa dari berbagai gejala yang ada. Dan ini juga yang menjadi tantangan saat ini ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya AI gitu, memudahkan, ChatGPT memudahkan gitu. Kita mau kasih soal kasus itu mereka bisa kopas aja di ChatGPT langsung keluar dan sudah langsung ada hasilnya, sudah bisa dijawab di ujian mereka ataupun di tugas-tugas mereka gitu, sehingga kehilangan skill untuk mendefinisikan problem statement-nya apa
karena tadi kemudahan yang terjadi. Nah, ini juga menjadi challenge buat kita supaya mereka bukan memanfaatkan dalam tanda kutip, memanfaatkan secara untuk kemudahan atau untuk hal instan itu tadi mendapatkan jawaban instan, tapi bagaimana mereka untuk mengetahui secara gambaran luasnya itu seperti apa sih sebenarnya sehingga mengerucut menjadi solusi yang nyata. Nah, ini saya ambil contoh tadi untuk terkait dengan yang menjawab gejala tadi. Kalau misalnya kita lihat sebelah kiri, ini adalah model inovasi masa lalu. Jadi di mana kita berangkatnya itu dari ide, ya, berangkatnya dari solusi. Kita lihat, oh ada gejala apa atau ada masalah apa, kita berangkat dari solusinya apa nih, idenya seperti apa untuk menyelesaikan itu. Kita brainstorming, kita menemukan beberapa pilihan ide, dan akhirnya kita lakukan pilihan terhadap satu ide kita. Kemudian kita mungkin menyusun suatu perencanaan terkait dengan implementasinya, dan akhirnya diimplementasikan. Ini kalau misalnya kita lihat, itu kayak kita masuk ke mulut buaya. Kenapa? Karena tadi mulainya dari ide, dan padahal sebenarnya kita yang perlu kita jawab pertama adalah siapa sih yang ingin kita jawab permasalahannya. Kita mulai dari, kalau misalnya kita lihat ke new word-nya itu, kita mulai dari usernya, kita mulai dari orangnya, kita mulai dari stakeholder kita ini, mereka itu sedang mengalami apa, siapanya, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sebelah kanan, ini adalah mindset baru, ya. Sebenarnya ini mindset udah cukup lama, tapi ini artinya adalah suatu mindset yang ada di dunia masa kini, di mana pendekatannya itu adalah pendekatan di usernya, pendekatan di customer, atau pendekatan di stakeholder kita. Jadi kalau misalnya di kami, karena kita kampus vokasi seperti itu, maka usernya kami ini gitu, ada beberapa Bapak Ibu. Kita bisa serikat pekerja, ya. Kemudian kita juga bisa ke HR dari perusahaan, dan juga kita bisa ke kementerian kita sendiri gitu, sebagai ibu kita di bagian regulatornya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pendekatan itu kita mulai dari siapanya itu tadi, apa yang mereka alami gitu. Jadi kita mulai dari problem, terus kita understand problemnya, baru kita bisa temukan solusi yang tepat, diimplementasikan, lalu kita bisa scaling bahkan bisa sampai ke hilirisasi atau komersialisasi, seperti itu. Nah, ini saya ambil penelitian dari Sharon 2021. Jadi design thinking ini itu ternyata punya positif, jadi punya dampak yang positif kepada mahasiswa, kan penelitian itu ke mahasiswa, ya. Nah, dalam peningkatan mereka melakukan problem solving dan juga keahlian untuk mereka menciptakan sesuatu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat karakteristik dari design thinking ini ada beberapa. Yang pertama tadi human centered approach, jadi pendekatan kepada human-nya. Tadi kalau misalnya biasa orang bilang ya tadi bisa user approach gitu, ya, user centric, seperti itu, berbagai macam istilah, tapi intinya adalah human centered approach. Jadi bukan kayak kita punya produk apa, kita punya solusi apa, mana nih kita cari orang yang akan bisa pakai gitu. Tapi kita mulai dari siapa yang mau kita selesaikan dengan apa. Kita lepaskan dari solusi kita lepaskan dari mungkin ke disiplin ilmu kita seperti apa, karena design thinking ini multidisiplin ilmu seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah menjadi solusi dari problem yang mungkin tadi kurang bisa terselesaikan karena yang terlihat adalah gejalanya. Seperti itu. Terus kreativitas, lalu ada kolaborasi tim, dan juga prototype driven. Nah, untuk design thinking ini melibatkan otak kanan dan otak kiri, Bapak Ibu. Jadi melibatkan emosi dan juga logikanya seperti apa. Nah, apa seperti itu? Jadi kalau misalnya di bagian intuisi atau emosi, kita mulai dari kita lihat problemnya, terus kita memiliki empathize, jadi kita lakukan berempati kepada user kita itu tadi, apa yang mereka alami. Kita cari point of view-nya. Jadi kalau saya sekarang lagi ngetren ya Bapak Ibu di TikTok, POV-nya siapa gitu, bahasa-bahasa mahasiswa sekarang. Nah, itu define POV-nya dulu nih, kita lihat dari sudut pandang mereka itu bagaimana sih, kenapa seperti itu gitu, bukan dari sudut pandang kita. Kemudian kita ideasi berbagai ide-ide yang tadi, ke prototype dan tes, terus akhirnya menemukan solusi. Nah, solusi ini bisa kita lanjutkan ke iterasi seperti itu. Nah, atau tadi di bagian otak kiri atau logic. Nah, itu kita bisa mulai dari problem,
analisa situasinya seperti apa, terus tujuannya bagaimana, masuk ke solusi dan evaluasi seperti itu. Jadi artinya ada keterlibatan untuk kedua peran otak kanan dan otak kiri tersebut dari menerapkan design thinking. Nah, ini biasa kita sebut ya Bapak Ibu. Jadi kalau paling kiri itu artinya kita belum tahu apa yang perlu kita lakukan, dan paling kanan itu sampai dengan kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi ini adalah double diamond. Di diamond pertama ini kita problem space. Jadi biasanya kalau di penelitian ya, kalau misalnya di penelitian kami itu memang sebelumnya kita banyak membahas tentang konsep. Kita banyak menganalisis peraturan seperti itu. Sudah sampai situ aja. Ya, kita banyak di problem space, apa sih yang terjadi, terus analisisnya seperti apa, kenapa bisa seperti itu, selesai sampai situ. Itu namanya diamond pertama. Nah, tapi sekarang kita di kampus kami ini sudah mulai berkembang dari sisi penelitian tugas akhir anak-anak kami, sehingga masuk ke tahapan yang selanjutnya, diamond kedua, sampai dengan ke solusinya itu bagaimana. Begitu. Jadi misalnya yang saya ambil contoh tadi ada tugas akhir dari anak kami yang dia itu mengambil isunya adalah isu work from home dan juga isu lemburnya itu. Nah, terus dia kaji itu akan menimbulkan apa sih terkait dengan problem itu, kan karena problem juga ya Bapak Ibu ya. Terus setelah itu apa yang akan terjadi, dampaknya bagaimana gitu bagi karyawannya, dan juga dari sisi pengaturannya itu seperti apa. Sudah cukup sampai situ, tapi setelah itu dilanjutkan seharusnya tuh yang bagaimana. Jadi artinya biasanya kan kalau di penelitian rekomendasinya itu di bagian kesimpulan gitu ya, singkat kalau di bagian tugas akhir, tapi kalau ini kita masukkan di bagian pembahasan. Jadi memang fokus di sana seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat terkait dengan double diamond, ini artinya ada 4 proses ya, diverse, terus converse, terus diverse lagi, terus converse lagi. Mulai dari discover, apa yang terjadi, problemnya apa, kita apa namanya definisikan secara luas ya Bapak Ibu. Kita tanyakan, wawancara dan lain sebagainya. Ini kalau bisa di penelitian, ini saya ambil contoh di kampus kami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita definisikan sebenarnya problem statementnya apa nih dari gejala yang mungkin timbul tadi pada saat kita discover. Nah, setelah itu baru kita develop bagaimana menyelesaikannya. Nah, di bagian diverge, di double diamond yang kedua, yang di bagian develop, itu kita menemukan berbagai ide yang muncul. Baru setelah itu kita deliver, seperti itu. Jadi memang ini adalah double diamond pada pemikiran mindset di design thinking itu tadi. Nah, ini design thinking ini dibagi jadi beberapa. Ini sama ya Bapak Ibu, double diamond, tapi ini jadi kita mulai dari understand your user, siapa usernya, kebutuhannya apa, sebenarnya mereka itu butuhnya apa sih. Jadi kalau kita ambil contoh, misalnya perusahaan handphone gitu, perusahaan handphone, nah mereka menjual HP dengan kamera yang bagus gitu. Nah, pertanyaannya apakah orang ya yang beli HP itu memang ingin menjadi seorang profesional fotografer? Enggak kan? Kalau misalnya itu kita pendekatan ke sana, misalnya pendekatan marketingnya ke arah sana, mungkin nggak ngena gitu ke 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 calon pembelinya ya, ke marketnya. Karena tadi ternyata mereka bukan pengen bikin apa namanya videografi yang bagus atau yang fotografer handal, bukan profesi itu yang mereka punya. Tapi mereka hanya ingin ya udah dengan memiliki HP itu mereka akan bisa memperoleh foto yang bagus. Udah, that's it gitu, that's all gitu. Jadi artinya bukan yang secara profesional bagaimana gitu kan, tapi kenyataannya ya udah hanya mereka klik nggak pakai diatur-atur kayak gimana, hasilnya udah bagus aja. Nah, seperti itu. Jadi empathize itu bisa jadi bukan ngomongin soal fitur-fitur apa aja yang dibutuhkan, tapi kondisi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kondisi apa yang dibutuhkan oleh user kita. User kita tuh butuh kondisi yang bagaimana sih? Oh tadi butuh kondisi yang sekali foto hasilnya bagus, udah gitu aja. Bukan fiturnya tadi butuh yang berapa megapiksel misalnya, atau butuh yang ada berapa kameranya, bukan yang seperti itu. Nah, di dalam kita empathize itu tadi, understand user, kita akan menemukan hal-hal itu ya yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya baru kita
Serip kita simpulkan bersama apa sih sebenarnya kebutuhan utamanya, kebutuhan spesifiknya dari user kita itu seperti apa, dan kita akan mendapatkan user insight-nya. Dari user insight baru dilakukan ideasi terkait dengan ide-ide apa aja untuk membantu memenuhi kebutuhan dari user, terus dilanjutkan dengan prototyping. Jadi bentuk minimal dari produk atau solusi yang kita berikan, dan kita lakukan tes sampai dengan ke solusinya. Seperti itu. Oke, nah ini tadi karena design thinking itu ngomongin tentang human centered, gitu. Makanya hal yang perlu, gitu ya, yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita yaitu adalah empatinya, kayak gitu. Jadi memang design thinking ini kalau misalnya waktu kita terapkan kita lihat bagus ya Bapak Ibu, karena tadi bukan fokus kepada apa yang mereka bisa, bukan fokus pada apa yang mereka sudah tahu gitu, dan akhirnya cari-cari masalah, tapi fokus kepada usernya itu sedang mengalami apa, mereka itu butuh kondisi yang seperti apa pada saat itu, gitu. Makanya itu menimbulkan empati gitu, menimbulkan empati dari diri mahasiswa, karena mereka bisa atau memiliki keinginan gitu ya untuk bisa memahami apa sih yang dipikirkan oleh si user mereka, emosinya itu seperti apa, motivasinya kenapa mereka ingin hal itu gitu. Jadi lebih banyak mengulik terkait dengan hal-hal tersebut seperti itu. Nah ini sudah kami coba itu di beberapa mata kuliah ya. Jadi kan kita juga ada sering mengundang dari pihak perusahaan itu baik manajerial ataupun dari sisi pekerjanya. Nah, jadi bagaimana kita memberikan suatu tools, jadi ada tools berupa kanvas-kanvas gitu yang membantu anak-anak kita untuk bisa mengeksplorasi terkait dari kebutuhan si usernya gitu, sehingga akhirnya menghasilkan beberapa produk ataupun sampai dengan prototype sih. Jadi sejauh ini memang kami masih prototype, jadi belum sampai hilirisasi, tapi mungkin ke depannya kita akan sampai ke arah sana. Oke. Nah, intinya adalah seperti ini Bapak Ibu, kesimpulan dari double diamond tadi. Jadi yang problem state di diamond pertama ini ngomongin terkait dengan harapan usernya, life goals-nya apa. Ya, terus artinya kita perlu untuk melepaskan tadi apa yang dimiliki anak-anak kita, apa yang mereka tahu gitu. Jadi daripada jumping to solution gitu, tapi sebenarnya ada masalah apa sih di situ. Sehingga kita bisa simpulkan apa yang user inginkan, sehingga kondisi user tersebut itu menjadi lebih baik. Baru selanjutnya masuk ke double diamond yang kedua, tuh kita ngomongin experience design. Jadi anak-anak kita itu bukan cuman jago analitik, menganalisis gitu ya, bukan cuma jago menganalisis yang terjadi, kenapa seperti itu dan sebagainya, tapi mereka masuk ke creating gitu. Bahkan di creating ini menarik kalau misalnya bisa dikombinasikan dengan beberapa jurusan, kalau misalnya mungkin di tempat Bapak Ibu atau di program studi. Jadi beberapa program studi lihat dari sudut pandang multidisiplin ilmu tuh, untuk menghasilkan suatu desain solusi yang tepat sasaran. Oke, karena memang tadi hasilnya adalah menjadi value creator gitu. Karena memang kan kalau misalnya di bagian karir ya Bapak Ibu, gimana anak-anak tuh bukan cuma diarahkan untuk bekerja, tapi mereka juga boleh untuk berwirausaha seperti itu. Jadi entrepreneur. Namun mungkin entrepreneur juga kalau di kampus kami memang belum menjadi pilihan yang besar ya, jadi sekitar 3% lah yang memang keluar sebagai entrepreneur. Tapi tadi yang penting adalah poin pentingnya untuk menanamkan jiwa entrepreneurnya itu tadi, supaya mereka menjadi intrapreneur di kampus mereka, di tempat kerja mereka nantinya. Oke, untuk mereka bisa menjadi seorang value creator. Tapi tentunya ada challenge-nya dari budaya kerja di sana. Apakah memungkinkan mereka untuk menjadi seorang value creator? Nah, itu ada skill selanjutnya lagi sih. Oke, nah ini adalah tadi yang saya sampaikan yang kita sudah lakukan Bapak Ibu. Jadi
nama programnya adalah Hexprint. Jadi anak-anak mahasiswa kami itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya itu di 5 sampai 6 orang. Ini saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Nah, di 5 sampai 6 orang ini nanti akan dibagi beberapa hari kita mentoring. Jadi beberapa hari mentoring, beberapa kali sesi. Jadi sesi yang pertama kita mulai dulu dari kita menganalisis isunya secara global atau secara nasional aja kayak gitu. Misalnya kita ngambil karena kita ketenaga kerjaan, kita ngambil isu ketenaga kerjaan apa, kita ambil kita minta beberapa narasumber dari stakeholder kami. Jadi ada dari sisi regulatornya ada, dari sisi manajemen perusahaan ada, dari sisi pekerja ada. Kita ambil 3 perwakilan stakeholder itu untuk mereka menerangkan dari sudut pandang masing-masing sekarang ini isunya apa sih yang dibutuhkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian mereka masuk, mereka melakukan eksplorasi terkait dengan tadi empathize. Jadi terkait dengan apa sih yang dialami oleh user. Nah di sini apa yang mereka lakukan? Nah mereka bisa mewawancarai perusahaan atau mewawancarai dari pekerja gitu. Jadi itu memang mereka eksplorasi di sana gitu. Setelah itu mereka tadi lanjut dengan mereka mengideasi ide-idenya setelah mereka menemukan kebutuhan ataupun problem statement-nya. Jadi mereka lakukan ideasi. Jadi ada wall of ID, itu ada beberapa ide-ide yang dihasilkan, itu sampai dengan mereka melakukan prototyping, dan di akhir dari program ini mereka diminta untuk melakukan pitching di depan perusahaan-perusahaan yang kami undang. Seperti itu Bapak Ibu yang kita sudah lakukan, dan nantinya memang tadi seperti saya sampaikan ini bisa sampai bukan cuma sampai stop di solusi aja, tapi bisa kita ke hilirisasikan gitu dengan tambahan satu sesi khusus terkait dengan bisnis model Canvas. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit sharing dari apa yang kita lakukan ataupun akan kita lakukan di kampus Polteknaker. Ya, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Mbak Mona. Silakan Mbak Mona. Baik, Ibu Ruth, ini menarik sekali ya penjelasannya dari awal hingga akhir. Mungkin di sini sudah bergabung kembali bersama kami Ibu Yosanova. Ibu coba dites dulu nih apakah suara saya kedengaran? Apakah jelas suaranya? Oh, oke, alhamdulillah. Baik, Ibu Yosanova, ini saya kembalikan ya ke Ibu Yosanova sebagai moderator. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Nur. Kita ini kemarin moderasi ke saya tadi sampaikan. Suaranya? Izin Ibu, saya kurang jelas mendengarnya. Bagaimana ya? Sepertinya pecah, Mbak. Iya. Pakai suaranya. Baik, ini sepertinya masih ada sedikit permasalahan teknis ya dengan Ibu Yosanova. Kami mohon maaf Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Ini mungkin kita langsung saja ya cara kedua kita hari ini. Di sini ada Profesor Laode ya Bapak ya. Selamat bergabung kembali Profesor. Ya, Assalamualaikum, gabung udah. Waalaikumsalam Bapak. Ini sudah siap ya Pak ya menyampaikan nanti insight-insight terbaru nih Bapak dari kampus ataupun tren-tren terbaru ya, yang terjadi pada saat ini. Ya. Oke, kalau sudah, oke Bapak, kalau sudah saya ilustrasi dulu ya. Kenapa Bapak? Sebelum ini kan ilustrasi dulu, tapi biasanya saya dimulai supaya jangan bingung dengan kampusnya, komfortnya kampus dulu. Iya, iya Bapak. Seperti apa kampus? Oke. Baik, sebelum Profesor Laode tadi akan menceritakan atau mungkin kita bisa menonton yang satu ini, tetap di Marplus Goes to Campus. Dengan perkembangan teknologi dan masyarakat dunia, digitalisasi
bukan lagi sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan. Universitas Insan Cita Indonesia atau UICI lahir sebagai kampus digital pertama di Indonesia dengan menawarkan sebuah sistem yang dapat menjangkau semua orang dimanapun dan kapanpun. Artinya, tidak ada batasan apapun untuk mendapatkan pendidikan. Siapa saja bisa berkuliah tanpa terbatas oleh ruang, jarak, waktu, bahkan kewarganegaraan. Dengan konsep pendidikan ini, UICI menjadi kampus pertama di Indonesia dan kelima di dunia yang menerapkan artificial intelligence untuk pendidikan. Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System atau AIDSTLS yang dikembangkan oleh UICI terbukti dapat menjadi platform perkuliahan yang fleksibel. AIDSTLS bukanlah sistem berbasis web, melainkan berbasis komputer. Sehingga sistem ini bisa diakses dengan dan atau tanpa internet, serta dengan dan atau tanpa sinkronisasi oleh dosen. Mahasiswa pun dapat menyelesaikan perkuliahan secara lebih cepat, tergantung kemandirian, ketekunan, dan kesungguhan dalam memahami materi pembelajaran yang telah disediakan. Sebagai kampus yang didirikan oleh organisasi alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, UICI tentu saja memiliki jejaring yang kuat. Saya menyambut baik inisiatif KAHMI untuk mendirikan Universitas Insan Cita Indonesia, UICI, lembaga pendidikan yang dirancang berbasis digital dengan program studi yang inovatif seperti program studi sains data, bisnis digital. Ini akan memperkaya inovasi pendidikan tinggi kita. Inovasi-inovasi seperti ini yang harus banyak dilakukan agar kita mampu memenangkan kompetisi global yang semakin ketat dan semakin sengit. Dengan didukung oleh pemerintah, serta lebih dari 3.000 guru besar dan akademisi alumni HMI, di tahun ketiganya saja, UICI telah mampu menjangkau lebih dari 1.500 mahasiswa yang tersebar di 450 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain seperti Taiwan, Jerman, Arab Saudi, dan Inggris. Komitmen UICI dalam memberikan pendidikan untuk semua orang juga ditunjukkan dengan adanya beragam pilihan bahasa di dalam AIDSTLS. Layanan multibahasa tersebut memungkinkan AIDSTLS untuk bisa digunakan oleh siapapun dan kapanpun dari berbagai penjuru dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Sebagai perguruan tinggi yang berbasis keislaman dan keindonesiaan, UICI sangatlah relevan dalam menjawab tantangan zaman, di mana teknologi haruslah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Lantas, apa yang harus terus dikembangkan oleh UICI ke depan? Dalam inovasi teknologi, tentu saja dukungan riset dan pengembangan teknologi digital sangatlah penting. UICI akan terus bertumbuh serta menjadi pionir perguruan tinggi digital dengan semangat keindonesiaan dan keislaman. Untuk itu, mari kita bersatu membangun peradaban digital melalui pendidikan tinggi bersama Universitas Insan Cita Indonesia. Baik, ya itu Baik. ya. Jadi Ya. itu background saya. Jadi seluruh ceramah saya atau sharing saya ada di background itu. Ini full digital. Jadi agak beda sama sekali. Jadi dengan adanya
pandemi itu, maka perguruan tinggi itu terbagi dalam 3 jenis perguruan tinggi dalam penyelenggaraannya. Nah, nomor 1 adalah offline, sebagaimana konvensional. Itu saya sebut analog university. Yang kedua, ada juga perguruan tinggi dengan PJJ, pendidikan jarak jauh. Itu diwakili oleh UT, Universitas Terbuka. Yang ketiga adalah hybrid, campuran. Nah, yang keempat, inilah yang UIC ini yang namanya full digital. Nah, jadi inovasi-inovasi yang memenuhi permintaan dari Mark Bruce ini, yaitu bagaimana kita sharing-sharing tentang komunitas kampus, tentang creativity, inovasi, entrepreneurship, leadership, semua sudah ada di dalam pola itu. Tapi yang ingin saya mau sharing pertama sebelum pemaparan saya yang serius adalah digitalisasi telah melakukan perubahan kepada manusia 3 unsur. 1, cara berpikir. Yang kedua, cara berkomunikasi. Dan yang ketiga, perilaku. Nah, ketiga unsur ini tidak bisa lagi dideteksi oleh ilmu-ilmu lama secara yang tumbuh di abad ke-19 maupun abad 20. Maka di UIC lahirlah sebuah cabang ilmu baru. Nah, ini kreativitinya di situ. Dan inovasinya adalah namanya digital neuropsikologi. Digital neuropsikologi. Jadi psikologi itu kan downstream dari kegiatan dalam tubuh manusia yang digambarkan oleh neuroscience. Tapi karena komplikasi sel-sel yang demikian besar, terpaksa menggunakan artificial intelligence untuk membantunya dengan big data tentunya yang ada di dalamnya. Maka artificial intelligence ini dengan dataset yang ada bisa membantu kita dengan kemudian sel-sel ini melahirkan teori gelombang-gelombang itu. Nah, gelombang-gelombang inilah yang melakukan perubahan di dalam cara berpikir, cara berkomunikasi, dan perilaku. Ini baru, ilmu ini baru, betul-betul baru. Entrepreneurnya di situ, inovasinya di situ, creativity di situ. Nah, sekarang ini leadership-nya itu di bagaimana mengembangkan keilmuan. Ini satu contoh case tadi aja ini yang kita lakukan ya, yang dibangun di masa depan tadi dengan baik ya. Ibu Ruth Gloria mengemukakan bahwa terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau kita seperdalam ini tadi saja sebagai pengantar adalah di dalam tubuh manusia menurut ilmuwan neuroscience ada 5.000 triliun sel di dalam tubuh kita ini. Dan setiap sel itu melahirkan mempunyai 1,4 volt muatan listrik. Kalau dikalikan 5.000 dengan 1,4, kira-kira ada 7.000 energi, 7.000 volt dalam tubuh kita, dan 7.000 volt inilah yang kemudian bekerja, inilah yang sebetulnya sedang bekerja. Saya sengaja ini kemukakan kemarin kami mengundang tokohnya yang namanya Profesor Dr. Taruna, anak Indonesia yang memimpin ini penelitian ini di Berkeley University, dan kedua juga ketua dari lembaga kedokteran Indonesia, yaitu LGBT dengan dalam perspektif neuroscience. Itu menarik itu. Rupanya itu main-main dalam konteks data-data yang sudah disusun, perilaku orang yang suka menggunakan kasus ini karena ini hanya untuk menarik saja dalam temuan-temuan perubahan yang inovasi terbaru itu. Laki suka dengan perempuan itu datanya sudah ada. Perempuan suka dengan perempuan, datanya sudah ada. Kemudian perempuan suka perempuan, datanya sudah ada. Kemudian yang mix juga datanya sudah ada. Nah, dari ini, data-data ini, itu yang terjadi adalah data-data dari energi. Gelombang-gelombangnya itu yang dilakukan gitu ya. Karena lingkungan yang tadi terjadi perubahan. Nah, dengan temuan-temuan baru, dengan menggunakan nanoteknologi, dan di dalam nanoteknologi ini
kemudian menggunakan chip yang kecil sekali, kemudian kita bersalaman dengan dia, maka kita pun berubah jenis kelamin, berubah interest. Itu yang terjadi sekarang LGBT. Ini case tadi aja. Nah, bagaimana perubahan-perubahan di luar sana itu, dan universitas yang konvensional mengalami kesulitan untuk menjawab itu. Itu poin saya sebenarnya. Tapi oke, itu hanya satu case saja bahwa temuan-temuan dan salah satu prodi yang dikembangkan di UICI, kami memiliki 7 prodi. Prodinya itu adalah Sains Data, Digital Teknologi. Suara saya kedengaran? Halo? Dengar Pak. Dengaran Pak. Nah, kita sekarang memasuki sebuah era baru di dalam dunia pendidikan. Ada yang bocor ya Pak? Ada yang bocor Pak. Nah, kita sekarang mengalami suatu era baru. Oleh karena itu, UICI menyiapkan diri untuk itu. Jadi, saya ingin dalam perspektif ekonomi saja, yaitu mengatakan bahwa Indonesia di tahun 2045 atau 2035 ke atas akan menjadi negara keempat di dunia secara kekuatan ekonomi dengan income per kapita sudah di atas $10.000, yaitu setelah India, bukan Cina ternyata. India nomor 1, Cina, Amerika Serikat, baru Indonesia. Tapi ada satu syarat kalau Indonesia, yaitu dengan syarat 9 juta kompetensi digital harus dipenuhi. Karena kita defisit 9 juta kompetensi digital. Itu yang fakta yang ada dan ini harus dijawab. Nah, di dalam rangka ini, maka digitalisasi itu menjadi sebuah bukan lagi menjadi pilihan, tapi sebuah keharusan hidup. Maka perguruan tinggi yang 4.500 ini aware nggak terhadap gejala ini? Kita tidak mungkin, walaupun pemerintah membuat kebijakan kemudian dia push, tapi kalau 9 juta talenta digital saja ini tidak bisa kita penuhi, maka Indonesia tidak akan menjadi negara besar, sehingga bonus demografi yang didengung-dengungkan sebagai aset bisa menjadi malapetaka. Itu pertanyaannya. Nah, dalam konteks itu, kita lihat bahwa kita optimis bahwa kita hari ini misalnya memasuki sebuah era baru, dan coba dilihat topik saya pada hari ini secara sistematis ya. Saya ingin sampaikan dalam tempo barangkali 15 menit sebelum kita diskusi. Baik, jadi saya creativity, inovasi, entrepreneurship, dan leadership in digital era ini, itu kalau kita lihat potretnya seperti apa. Coba lihat. Nah, saya ingin memperlihatkan sedikit saja bahwa masyarakat kita itu sekarang ada di revolusi industri 4.0 karena Jerman terus terang aja yang memulainya, karena sistem otomatisasi industrinya itu 4.0 telah melahirkan sebuah society 5.0. Society 4.0 ini sebetulnya 2019 oleh late atau mantan Perdana Menteri Jepang namanya Shintaro Abe mendeklarasikan bahwa Jepang untuk masuki abad 21 harus masuk kepada super smart society, di mana peranan AI, IoT, Big Data itu akan menunjang kepada Society 5.0. Nah, dalam konteks ini, Society 5.0 adalah human center. Sehebat apapun teknologi harus mengabdi kepada kepentingan manusia. Nah, dalam konteks ini, pendidikan kita tidak bisa menjawab itu. Karena, kenapa? Pendidikan kita ini masih berada di antara industri 1.0 yang industri 2.0, industri 3.0. Tadi Ibu Ruth itu bermain di industri 3.0. Ya, industri 3.0 itu fokus utamanya yang dilakukan itu adalah kepada
supaya orang bisa bekerja, maka kurikulum kita harus disesuaikan, diorientasikan kepada industri yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, yang kedua, customer oriented itu yang 2.0 itu, yaitu yang customer oriented education kita itu di drive oleh industri juga. Dan yang terbaru tadi dengan bagus yaitu human center, ya. Human center education kita itu karena kepentingan manusia tadi dikemukakan dengan baik sekali, dan saya terima kasih Ibu Gloria menyampaikan itu. Fokusnya itu adalah kepada skill, kemudian imajinasi, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Udah di tiga ini. Nah, kita baru sampai di situ. Padahal tiba-tiba dengan adanya COVID ini, digitalisasi, tadi ada P ya, P generation itu yang suka mengeluh gitu ya, atau strawberry kalau orang Taiwan, strawberry itu adalah generasi yang kelihatannya di luar bagus tapi lembek. Padahal sebenarnya karena seluruh hal-hal yang sifatnya teknis diserahkan kepada mesin. Nah, super smart society ini adalah ada smart system yang dibangun oleh di bawahnya, yang kemudian inilah yang akan menunjang kegiatan kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Kalau kita pergi kemana-mana, kita di drive sekarang itu oleh Google, ditunjukkan kemana jalan, sehingga seorang supir yang pengalaman 20 tahun dengan seorang supir yang baru belajar 1 bulan untuk mengantarkan sama posisinya, karena dia menggunakan super smart society, yaitu smart system yang ada di dalam yang menunjang. Nah, dunia 5.0 itu akan berkembang ke arah itu. Ya, kita ada di situ sekarang. Nah, pertanyaannya adalah pendidikan yang ada di Indonesia aware nggak terhadap ini? Karena kita lihat masih konvensional atau analog, padahal orang udah bergeser ke arah digital. Maksimal baru sampai kepada hybrid, itu pun juga baru online, belum full digital. Itu yang menjadi ini. Nah, sebagai case study, Universitas Insan Cita Indonesia itu, dosen tugasnya adalah menyiapkan bahan ajar, tapi bahan ajarnya itu dimasukkan ke suatu mesin yang namanya tadi AI DSTLS, yaitu Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System, maka mahasiswa bermain game di situ dengan mata pelajarannya, dan termasuk begitu dia masuk sudah dicatat, begitu dia pakai sistemnya itu, platformnya, kita sudah bisa mengenal siapa dia, pada koordinat berapa, dia pakai internet boleh, tidak pakai internet boleh, tetapi itu semua ada rekornya karena di laptop mereka kan ada kamera, jadi kita bisa memantau mereka seperti itu. Dan kemudian dia baca buku apa, materi apa yang dibaca, video apa yang dia tonton yang disiapkan oleh dosen. Dan kemudian critical thinking-nya itu kalau di CLOPL itu udah bukan di C1, C2, sudah yang 4, 5, dan 6 yang tadi itu. Nah, dalam konteks ini kita ChatGPT itu kita harapkan semua dosen kita, semua soal yang dibuat atau keyword yang dia buat harus disuruh dulu jawab oleh ChatGPT. Kalau ChatGPT-nya itu bisa menjawab, proba soalnya. Di sanalah inovasinya, di sanalah kemudian yang kita lihat. Sehingga perguruan tinggi yang sekarang ini, hal-hal baru itu memang sangat inovatif di dalam konteks itu. Tidak lagi kreativitinya, inovasinya, dan dikerjakan secara entrepreneur. Dan di dalam driving force-nya dengan leadership yang kuat dari sistem manajemennya itu diarahkan kepada arah seperti itu. Dan oleh karena itu mahasiswa bisa kuliah secepat mungkin dan bisa selesai dengan quality di atas yang biasa. Kan kita semua, saya 40 tahun mengajar di dunia pendidikan, tidak pernah saya tinggal. Biasanya bahan ajar yang kita siapkan, kemudian kita masuk di kelas, biasanya ada gap itu.
antara yang kita tulis dengan yang kita sampaikan di kelas. Tetapi dengan artificial intelligence, digital simulator teaching learning system, apa yang Anda siapkan itu juga yang mahasiswa, sehingga itu lebih objektif. Assignment-assignmentnya dilakukan juga oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian modulnya itu kita pakai dengan modul gaya Harvard, sehingga modul 1 selesai baru masuk ke 2, ke 5, ke 6 baru dia ambil kalau kita itu evaluasi, kalau ujian tengah semester, itu semua dilakukan oleh mesin. Dan bagi mahasiswa yang mempunyai kreativiti, intensinya tinggi dan semangatnya tinggi, bisa lebih cepat. Dalam tes kita bisa diselesaikan 2,5 tahun. Tetapi kan regulasi hanya boleh 3 tahun. Jadi kita batasi saja sampai 2 tahun. Jadi itulah di dalam kurikulum. Dan kemudian kita juga project base. Nah, ini dia, project base. Kurikulum kita project base. Kita ada langsung sama dengan apa namanya disampaikan oleh Ibu Gloria tadi ya, Bu Ruth ya, Gloria. Nah, kita ada proyek kita itu mata pelajaran misalnya science data center kita bangun di Masohi, smart city-nya di Masohi, dan startup. Nah, ini ketiga ini yang sekarang kita challenging itu adalah Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan sekarang itu. Bayangkan aja, saya ikuti 65 tahun, Tridharma itu tidak berubah-berubah, padahal keadaan sudah mulai berubah. Mestinya sudah masuk kepada project base itu, di dalamnya itu ada penelitian, ada pengajaran, ada pengabdian ke masyarakat, dosen, mahasiswa, semua bisa naik pangkat dengan itu, dan masyarakat pun juga bisa memiliki data center ini sebagai basis untuk pengembangan wilayahnya sehingga real. Nah, model ini kita adopsi dari untuk pedesaan, yaitu dari Iowa State di mana saya pernah sekolah di situ, dan yang kedua adalah kemudian MIT untuk industri yang seperti tadi Ibu Ruth Gloria itu MIT sangat cekatan di bidang begitu, dan itu betul. Nah, beberapa inovasi inilah yang kemudian dipadukan di dalam sebuah sistem yang digital, dan kampusnya tidak ada. Yang ada itu meeting point saja, ada karena ada semua dari mana saja dan warga negara apa saja boleh ikut ini, karena kecerdasan tidak ada kaitannya dengan berapa bayar keuangannya. Kita anak miskin bisa cerdas, dan oleh karena itu sekolah mendatangi murid, dan di mana saja murid boleh menggunakan. Jadi kebebasannya kapan saja, di mana saja dia bisa lakukan. Dan tentu dalam hal manajemen kita harus tetap penuhi universitas punya rule, tetapi kemudian managingnya itu berbeda. Jadi engagement itu menjadi salah satu isu besar, dan kemudian ada union, yaitu aktivitas kemahasiswaan berdasarkan minat, karena sekarang ini student center learning itu artinya mahasiswa itu bisa memilih mata pelajarannya dan dikembangkan di situ. Ada union-unionnya antara mereka, itu project base-nya itu bisa terjadi, dan itu sedang dikembangkan semua. Nah, berikutnya ini semua untuk menjawab berikutnya ini nih. Inilah yang kesimpulan dari poin tadi. Society 5.0 Solution for Better Human Life itu karena kita ada di sekarang ini, kita tidak bisa lari-lari daripada platform-platform yang dibangun oleh Internet of Things. Kemudian Big Data, Artificial Intelligence. Dan semua ini tadi dikemukakan adalah human center gitu, untuk mengabdi kepada kemanusiaan, dan kemanusiaan itu mempunyai ada nilainya. Yang di Indonesia, nilai-nilai yang dibangun itu sungguh luar biasa, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri, yaitu nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai keindonesiaan, demokrasi, dan ujung terakhirnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dikembalikan di situ, itu esensi terakhirnya itu. Solution for the better human life itu. Ini model Jepang, tapi ini kemudian sekarang ini. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya, terus, nah tadi
ini jadi the importance of fostering creativity in digital university menjadi sangat penting sekali. Tadi saya sudah kemukakan dalam best practice-nya. Ini definisinya untuk kalau kita ingin mendengarkan secara sistematik di bidang education. Yang kedua adalah berikutnya, strategi untuk driving innovation di dalam digital university juga menjadi penting. Jadi critical thinking dalam bangka itu sama dia bermain ini, bermain dadu yang smart kita ini, kita main di caturnya ini, itu kan memerlukan critical thinking yang kuat. Nah, itu semua dilatih di dalam kurikulum dan di training. Dosen-dosennya memang untuk itu, mahasiswanya juga di training. By the way, hasil pengamatan kami selama 5 semester ini, level IT literasi kita rendah. Terpaksa kita training ulang. Liter digital kita rendah. Kita training lagi. Baru kita kasihkan digital kompetensi yang isinya 5. Pertama, setiap mahasiswa harus mampu membuat website-nya, kemudian harus dia bisa edit video, bisa kemudian 3D dan streaming, minimal yang 4 ini. Kompetensi dasarnya harus dimiliki, baru dia bisa masuk kepada era baru ini. Nah, berikutnya ini strateginya. Kemudian berikutnya adalah, cultivate entrepreneurship with digital revenue. Maka kemudian ini lahir semangat ini memang di UIC pengalaman kita tidak disiapkan untuk mencari pekerjaan, tapi disiapkan untuk menciptakan lapangan kerja di mana mereka menjadi tokohnya. Oleh karena itu nanti saya kasih lihat di belakang, nah itu kurikulumnya diarahkan ke seperti itu. Berapa banyak yang akan berhasil itu tentu karena ini masih baru gitu ya, masih kita lihat, tetapi fokus filosofi dasarnya ke sana. Dan kurikulum diarahkan kepada itu. Jadi kita tidak lagi mengenal apa yang namanya on the job training, karena itu sudah diselesaikan dalam kampus. Begitu dia masuk, dia menciptakan lapangan kerjanya, buruk-buruk nasib dia bekerja sama orang, gitu ya. Itu dia tidak perlu lagi karena semuanya sudah disiapkan. Terus berikutnya, inilah platform yang dilakukan di Universitas Insan Cipta Indonesia. Kita sebut ABC B, yaitu artificial intelligence, big data, kemudian konektivitas, dan yang berikutnya adalah blockchain. Nah, dari ini kemudian melahirkan creativity, inovasi, dan production. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, production itu dilakukan dengan adanya project base. Fokus kita ada 5. Pertama, digital startup. Kedua, adalah digital environment. Kemudian digital farming, digital government services, yaitu smart government smart system itu ada di situ. Dan yang terakhir adalah digital maritim. Jangan lupa Indonesia 70% adalah lautan, dan di dalam lautan itu sumber daya alamnya luar biasa, dan itu pun juga kita masuk. Ini fokus kita, usi platformnya seperti ini. Berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan di sini. Nah, bagaimana orang sampai digital transformasinya? Tadi saya kemukakan IT literasi, digital kompetensi. Maka step 1 kita bangun adalah digital literasi. Nah, digital literasi tadi saya kemukakan. Ada yang ya, UIC ya creativity certificate, yaitu ada website, ada animasi 3D, editing video, dan streaming. Ini sebelum masuk kuliah. Begitu masuk kuliah, di step 2 ini selama 4 semester, maka yang dibangun adalah digital talent yang dengan mata pelajaran mereka, dan yang dibangun di situ adalah behavior dan culture-nya. Nah, di step 3, digital mindset, yang tadi itu kan kita sebutkan bahwa di era digital itu yang berubah dalam mindset, cara berkomunikasi dan perilaku, digital leadership dan identity. Inilah yang kita sebut MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka,
dan internship kita masukkan di step 3 ini 1 sampai 2 semester. Nah, keluar dari sini hasil mereka itu mendapatkan apakah mau ambil skripsi atau non tesis atau non skripsi, dan diharapkan dengan itulah baru terjadi digital transformation. Ini di platformnya. Nah, cara-cara pendekatan ini dalam pengalaman saya 40 tahun mengajar tidak ada di kampus di Indonesia. Tapi ini ada di MIT, ada di Colorado, ada di Tokyo, ada di UIC, ada di Harvard, gitu ya, dan ada di Oxford. Cara-cara mendekati seperti ini. Jadi kurikulumnya memang sudah berubah, dan kita pun juga bisa kurikulum itu oleh 10 bahasa. Kita dengan platform yang kita bangun memang baru, kita terus terang aja inspirasinya dari pengembangan itu, tapi kita mendevelop sendiri. Alhamdulillah buku manualnya pun juga itu dilakukan, dan itulah mahasiswa kita yang menggunakan dengan platform yang kita bangun. Terus berikutnya, ya ini isi dari platform kita itu. Jadi penerapan kegiatan akademik menggunakan UIT dan learning platformnya, dosen menyiapkan bahan ajarnya harus ada QC, QA-nya, dicek dulu benar ini dosennya ini tidak bisa dicontek, tidak bisa ditembus oleh ChatGPT, setelah oleh komite yang ada di dalam disetujui baru masuk ke EIDCLS, dari EIDCLS ini kemudian baru mahasiswa itu melakukan interaksi sendiri kapan saja di mana saja, yang kemudian dengan dibantu oleh satu video pendek 9 menit yang isinya itu adalah memberikan imajinasi, kemudian memberikan short videonya itu adalah motivasi dan petunjuk bagaimana menggunakan menjawab soal-soal itu, library-nya semua disiapkan, dan setelah hasilnya itu kemudian masuk ke PD Dikti. Nah, model ini yang kita lakukan, dan inilah yang sekarang ini kita memiliki sekarang ini. Berikutnya yang kita lihat bahwa the future of education itu adalah artificial intelligence, kemudian big data gitu ya, kemudian connectivity, blockchain, ethic and moral value. Ini yang terakhir ini, karena di generasi tadi saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Ruth Gloria, bahwa generasi ini mereka di digital ini cair, tidak usah terlalu kita ajar aja. Tapi yang kurang dan yang harus tetap itu adalah moral dan karakter. Nah, karakternya itu adalah orang yang berbuat baik gitu ya, tetapi juga rajin. Jadi ada poin utamanya itu adalah yang kita ingin membangun itu sebagai tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi, yaitu karakter moral value dan karakter kerja yang tadi itu. Jadi dua ini harus ada di dalam pendidikan, itu yang kita bangun dalam etik dan moral value-nya. Ini harus menjadi emphasize dari perguruan tinggi yang akan datang. Kan boleh orangnya moralnya baik, tapi dia malas, kita nggak perlu. Kita juga nggak perlu orangnya rajin, tapi juga curang gitu ya, korupsi, itu bukan itu yang kita mau. Maka tujuan pendidikan kita adalah mengembangkan potensi karakter moral, dan karakter moral ini adalah dan karakter kerja. Jadi karakter moral dan itu yang kita sebut etik and moral value-nya yang ada di situ. Nah, dalam konteks inilah yang diinginkan oleh Society 5.0 yang tadi dikemukakan di atas. Berikutnya, saya kira itu Mbak yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya pembahasan dari Profesor Laode tadi ya Pak ya. Di awal kita tadi mendengarkan pemaparan dari Ibu Ruth ya terkait generasi P. Bagaimana
generasi P ini bisa menjadi problem solver, tapi kita banyak nih menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Tadi juga dikasih ya tips dan trik bagaimana sih untuk menghadapi tantangan tersebut ya dengan inovasi, kreativitas yang sudah dijelaskan. Dan di sini sebenarnya sangat melengkapi sekali nih Profesor, di mana tadi kita berbicara terkait Society 5.0 ya Profesor. Dan saya sangat tertarik sama satu tadi ya, kayak framework ya Profesor, di mana tadi ABC plus BEM ya, di mana tadi ABC kita berbicara terkait artificial intelligence, di mana sekarang sudah banyak ya Profesor ya yang Ya, make lah kayak sekarang ChatGPT kayak di mana-mana gitu ya Profesor. Kadang-kadang kalau jadi pengajar juga bingung nih nanti menilainya, soalnya sekarang semuanya bisa ditanya gitu Profesor di ChatGPT ya. Seperti itu ya Prof ya. Nah, ya, tadi juga kita berbicara terkait big data dan juga connectivity dan juga blockchain, di mana tadi pernyataannya sangat menarik Profesor, di mana dari keempat hal ini tuh bisa menumbuhkan suatu kreativitas dan juga innovation dan juga productivity. Dan saya sangat setuju ya dengan pernyataan Profesor tadi. Dan yang untuk E dan M, kita berbicara di dunia yang semakin canggih, orang-orang semakin peka ya terhadap digital, di mana teknologi itu sangat penting, betul ya, digitalisasi itu tidak bisa dihindari lagi, tetapi jangan lupa dengan IM-nya ya tadi ya Profesor ya, etik sama moral value. Luar biasa sekali Profesor pembahasannya hari ini dan juga tadi Ibu Ruth. Mungkin ini kita langsung saja Profesor ya. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman atau Bapak Ibu di sini, apabila ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan bersama narasumber kita, bisa langsung saja mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom ya, dengan format yang telah kami sediakan. Baik, Sobat MI, sebelum kita masuk nih ke sesi tanya jawab, kami ingin menginformasikan bahwa pada saat ini Marplus ingin mengundang teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu hadirin di acara Marplus Goes to Campus ini bergabung bersama kami di Marplus Panel. Nah, sebenarnya Marplus Panel itu apa sih? Nah, Marplus Panel ini merupakan program ya yang memungkinkan marketing researcher atau marketing enthusiast atau juga teman-teman di sini Bapak dan Ibu yang mau nih atau untuk berpartisipasi sebagai responden, juga interviewer atau juga expert ya atau ahli di sini dalam survei yang dilakukan oleh Marplus. Nah, di sini Marplus Panel juga menawarkan berbagai benefit teman-teman sekalian yang sangat menarik tentu saja bagi teman-teman yang mau untuk join bersama kita di sini, di mana kita memberikan insentif berupa imbalan atas partisipasi berupa uang tunai, voucher, diskon hingga grand prize ya di sini berupa emas. Selain itu, teman-teman di sini juga bisa ya mendapatkan kesempatan karena di Marplus itu kita banyak sekali nih kelas-kelas yang sangat bagus ya untuk teman-teman bisa belajar terkait marketing ataupun terkait tadi ya creativity, innovation. Itu kita banyak membuka kelas-kelas seperti itu. Tentu saja kita mempunyai narasumber yang luar biasa yang akan mengajar di kelas-kelas tersebut. Nah, teman-teman yang ikut Marplus Panel nanti bisa join di kelas tersebut ya. Dan juga nanti kita akan juga mengirimkan newsletter yang berisikan informasi terbaru mengenai tren pasar, tips dan juga trik pemasaran ya, serta berita industri terkini. Dan pastinya teman-teman kami akan menjamin nih keamanan privasi dan juga peserta panel kami. Jadi teman-teman tadi ya yang mau ikut silakan, tadi ada poster juga di scan barcode-nya, atau sebenarnya kita udah mengirimkan ya link yang teman-teman bisa langsung klik saja, dan kami juga menyediakan kontak person di situ untuk teman-teman kalau mungkin penasaran apa sih Marplus Panel itu, teman-teman bisa menghubungi kontak person tersebut. Jadi tunggu apa lagi, segera bergabung di Marplus Panel. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami akan mengundang kembali ya di sini Ibu Ruth Gloria Anugrah SPD, MM, dan juga Dr. Laode M. Kamaludin MSc untuk bergabung bersama kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini saya langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama. Ini ditujukan kepada dua narasumber kita ya. Yang pertama mungkin ke Ibu Ruth terlebih dahulu. Ibu, ini ada pertanyaan dari Asri
dari STIE Bank BPD Jateng. Izin bertanya Ibu, bagaimana kami dari pihak kampus menyusun CPL dan juga CPMK yang sesuai dengan kebutuhan dari user atau perusahaan agar mahasiswa kami mampu bersaing di dunia kerja ke depannya. Mungkin Ibu Ruth bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nona, terima kasih Bu Asri atas pertanyaannya. Oke, jadi terkait dengan hal tersebut ya Ibu, tadi kita ngomongin soal bagaimana supaya yang kita ajarkan itu sesuai gitu atau relevan. Nah, kalau misalnya di kampus kami itu memang setiap tahun kami lakukan review kurikulum dengan mengundang stakeholder. Tadi dari 3 hal itu tadi ya, jadi dari pihak manajerial, regulator, dan juga dari dari pihak pekerja gitu. Jadi untuk kita nanti di situ FGD sih, lebih ke FGD apa sih kebutuhannya sekarang, perkembangannya bagaimana. Nah, itu untuk di bagian review kurikulum, dan itu memang setiap tahun. Memang kan artinya kalau kurikulum bukan artinya nantinya muncul mata kuliah baru, tapi lebih ke bahan kajiannya nanti kita akan tekankan di mana gitu. Tapi kalau untuk perubahan kurikulum itu kami memang ada cukup ada beberapa tahun lah selangnya seperti itu. Nah, jadi dari yang FGD tadi nanti kita akan lebih ke elaborasi di bagian bahan kajiannya seperti apa, diturunkan ke CPMK-nya. Nah, terus tadi terkait dengan bagaimana untuk CPL. Betul, jadi kalau kita ngomongin yang soal P-Generation dan perkembangannya saat ini, nah bagaimana untuk profil lulusan itu bukan hanya ditekankan pada profesi saja, tapi lebih ke seperti apa sih harapan kita mahasiswa itu waktu mereka menempati posisi tersebut. Apakah mereka nanti akan menjadi seorang agile leader, atau mereka akan menjadi seorang techpreneur kah, atau mereka akan menjadi seorang ya seperti itu. Jadi peran-peran seperti apa yang akan diemban oleh anak-anak terkait dengan profesi mereka. Nah, itu juga yang kita mintakan kepada saat-saat kita melakukan FGD itu. Jadi artinya bukan ngomongin teknis lagi. Kalau ngomongin profesi kan tadi misalnya kalau di kami itu salah satu proyeksi lulusannya menjadi seorang staff ya, industrial relation staff. Nah, itu sebenarnya mereka harus apa sih? Oh, mereka harus mampu menyusun peraturan perusahaan atau peraturan perjanjian kerja bersama, atau mereka untuk membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan lain sebagainya. Itu secara teknis karena kita ngomongin profesi, tapi kita harapkan sebenarnya di dunia kerja tuh butuhnya tuh yang kayak gimana sih? Seorang yang seperti apa yang dibutuhkan? Sehingga tadi masuknya ke peranan. Nah, dari peranan itu kita turunkan ke CPMK-nya itu, jadi lebih luas, bukan cuma teknis itu tadi. Seperti itu sih kalau mau diturunkan ke CPMK. Kemudian kalau tadi terkait dengan kurikulum, kita ada istilahnya 3 tahapan, ada pengenalan, terus eksplorasi, dan juga kemudian launching ya, artinya pelepasan. Jadi kalau misalnya di pengenalan di semester awal itu ya lebih ke orientasi, terus bagaimana lebih ke pengenalan mereka terkait dengan pengetahuan dasar dari program studi yang mereka pilih. Kemudian pada saat eksplorasi, nah itu tadi memasukkan unsur double diamond itu tadi di dalam pembelajaran. Jadi artinya double diamond itu kan bisa diterapkan di Tridharma ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dari dari bagaimana kita melihat dari sisi usernya, terus kita dapat ilmunya seperti apa dan pengembangannya. Nah, itu kan dari penelitian, itu hasil penelitian kita itu bisa jadi pembelajaran juga gitu, dan juga itu juga bisa jadi ranah pengabdian masyarakat. Memang kalau misalnya kita gunakan yang double diamond itu, kita bisa mencakup ke 3 hal, ke Tridharma itu tadi sih. Nah, itu di bagian eksplorasi. Makanya beberapa mata kuliah kita sudah menerapkan itu tadi yang seperti disampaikan oleh Prof. Jadi project base ya Bapak Ibu. Jadi artinya bagaimana sampai dengan mereka menghasilkan sesuatu gitu dari awal, mereka ada problem apa, dari kasus apa, atau bisa langsung kita minta dari perusahaan itu apa yang mereka butuhkan gitu. Terus sampai dengan pembelajarannya itu bukan kayak kita bahas teori minggu pertama teori, minggu kedua teori, enggak gitu ya, bukan ke konsep-konsep itu, tapi lebih ke apa nih yang kita lakukan gitu. Jadi
sampai dengan sampai dengan jadi ya, sampai dengan selesai gitu. Artinya kalau misalnya project base itu bukan artinya kita hari ini kita bikin sepeda gitu, terus besok kita bikin motor, besok kita bikin mobil gitu ya. Tapi bagaimana kita, misalnya kita endingnya mau bikin mobil, berarti kan kita mulai dari rangkanya dulu, terus bodinya, mesinnya gitu ya, bertahap sampai akhirnya bentuk ke mobil. Jadi satu project utamanya. Begitu sih mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Mona ya, Nana. Ya, baik, Bu Ruth, terima kasih. Mungkin kita langsung saja ya ke pertanyaan kedua untuk Profesor Laode. Profesor, kira-kira strategi program kerja apa saja, contohnya yang dapat kami terapkan untuk mampu mengembangkan kompetensi dosen kami agar mampu menciptakan mahasiswa kami untuk mampu bersaing di dunia kerja ke depannya? Seperti itu Ya, pertanyaannya. ya. Mungkin kompetensi itu nomor 2. Ya, nomor 1 itu mindset dulu. Dosennya itu mindsetnya digital tidak. Karena mindset kita ini kan analog. Ingat ya, TV analog udah pindah ke TV digital loh. Ya, nah untuk TV analog dan dosen kita yang analog untuk bisa digital kan ada set-top box ya, ya Mbak ya. Nah, sama saja itu. Set-top box-nya di training. Ya. Nah, begitu dia masuk kepada digital mindset, itu yang skill-skill tadi itu dia kerjain sendiri. Nah, di dalam konteks ini, bahasa filosofinya itu yang kita ciptakan itu kan pendidikan yang learner ya, pembelajar. Willing to learn-nya harus tinggi. Nah, banyak kan dosen kita kan nggak mau belajar lagi, itu terus terang aja. Saya kan pernah menjadi ketua forum rektor. Jadi para profesor saya tahu kalau dia udah stuck di situ kan susah dia berubah. Nah, oleh karena itu kita di Wiki itu ambil yang muda-muda aja. Memang ada kelemahannya, kita kombinasi. Ya ini kan ya. Ambil dosen yang muda-muda, kemudian wisdom. Nah, terus terang aja. Wisdom dan pengalaman mengajar ada di senior. Jadi senior tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Karena sumbernya dia udah diambil Google, betul nggak? Diambil ChatGPT kan? Jadi buku yang banyak-banyak di belakangnya itu sudah ada di ChatGPT semua. Itu ngapain juga ada itu gitu kan? Nah dia harus kemudian bergeser yang para senior ini menjadi wisdomnya dengan pengalamannya itu yang tidak ada di anak muda. Karena bagaimanapun juga yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Clear ya? Jadi kombinasi dengan pola itu yang dilakukan. Nah, itu yang dikembangkan di awal-awal. Itu juga yang bayangkan aja Korea melakukan itu, Jepang di awal-awal, Malaysia melakukan itu juga. Jadi di dosennya bukan di mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan sudah digital ini, dosennya malah yang menghambat digitalnya mahasiswa. Coba aja cek. Itu dia ketawa-ketawa itu ibu kita satu itu benar kan? Ibu Ruth Gloria betul kan? Kan mahasiswanya lebih pintar dari dosennya kan malu itu kan digituin. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Saya terus terang aja harus rendah hati gitu. Willing to listen itu sekarang juga itu penting. Willing to listen. Jangan artinya tidak ada lagi orang hari ini dengan era digital tahu semuanya enggak. Tapi masing-masing itu ada posisinya. Nah, disitulah ada grup, kemudian sharing kayak seperti ini tuh menjadi penting. Jadi dosen sudah harus tahu bahwa zaman berubah, yang memimpin, kan tidak mungkin kita menyiapkan dengan ilmu abad 20 untuk generasi abad 21 yang 10 tahun yang memimpin Indonesia, nggak jalan. Kita yang harus berubah sebagai ini, sebagai pengajar. Saya kira itu saran saya, memang agak keras ya kalimatnya, tetapi untuk diskusi mempertajam masalah barangkali penting ya Mbak ya. Betul Pak. Baik, Pak Laode, Ibu Ruth, terima kasih sekali lagi ya tadi jawabannya ya sangat insightful sekali ya. Semoga bisa terjawab ya
tadi yang bertanya. Ini karena kita keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya untuk sesi Q&A-nya. Nah, Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marplus Goes to Campus episode kali ini. Sebelum saya menutup sesi kita pada hari ini, saya ingin men-share sekali lagi informasi menarik lain nih terkait event annual dari Marplus. Ini kita mengadakan the biggest marketing event in Asia, the 18 Marplus Conference 2024 dengan tema Think, Feel, Act, Transform Now. Nah, di sini acaranya akan diadakan di Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place di Kamis 7 Desember 2023. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang tertarik untuk mendapatkan insight menarik atau untuk memenangkan persaingan di tahun 2024, sangat cocok sekali nih ke event yang akan kami selenggarakan ini. Untuk harga tiketnya untuk satu orangan adalah 1.500.000, namun ada spesial penawaran untuk Anda yang berasal dari Civitas Akademika ya, teman-teman kampus kalian, di mana di sini kita menawarkan 5 juta untuk 10 tiket. Jadi lebih murah ya kalau untuk bundlingnya. Kami juga menyediakan kontak person untuk Anda hubungi lebih lanjut. Jadi silakan apabila ada pertanyaan lebih lanjut ya bisa ditanyakan melalui narahubung tersebut. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Ruth Gloria dan juga Profesor Dr. Laode tadi ya, insightful sekali paparannya dan juga masukannya ya. Semoga kita bisa belajar banyak ya di weekend pagi ini. Dan juga Ibu Yosanova Safitri tadi atas waktunya. Dan tadi mohon maaf ya Ibu ada sedikit kesalahan teknis. Mungkin nanti kita bisa mendengarkan lain waktu ya untuk pemaparan Ibu Yosanova Safitri. Baik teman-teman Bapak Ibu sekalian, kami tadi sudah mengirimkan ini ya kolom Zoom untuk absensinya, silakan diisi. Dan juga saya di sini Nona beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe Marplus channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, and stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Laode, Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Siap Bapak, siap Bapak. Ya. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merebut impian, seolah akan terhambat, namun menerjang menerkam, melumpuhkan daya juang, menerjang hancuran. Resah dan bingung menyatu, menjelma membelah satu angkuh manusia. Inikah